Di video kali ini saya akan membahas sebuah layanan pinjaman online dari SeaBank dan juga Shopee Pinjam. Kedua layanan ini kalau teman-teman tahu itu kan kayak sama aja dengan Shopee gitu ya. Terus bedanya apa gitu? Kalau menurut saya beda teman-teman, dari sisi pendananya atau investornya ya. Karena SeaBank itu kalau nggak salah didanai oleh siapa lupa saya. Kalau S Pinjam itu didanai atau disalurkan dari PT Lentera Dana Nusantara. Jadi ada investor investasi di PT Lentera Dana Nusantara, kemudian dipinjamkan ke nasabah Shopee atau pengguna Shopee. Itu yang S pinjam ya, bukan pay letter. Nah, sekarang saya akan bandingkan kedua pinjaman ini dari si bank dan juga Shopee. Lebih enak mana sih, nanti teman-teman silahkan dikoreksi sendiri aja ya. Saya hanya berbagi selama saya menggunakan aja itu seperti apa, kayak gitu. Nah, yang pertama pinjaman dari Shopee Pinjam. Di Shopee Pinjam itu enaknya limitnya bisa gede banget dan mengalami kenaikan terus. Itu yang saya alami. Ini kok limit makin bulan tambah naik. Yang awal pertama kali saya daftar itu dikasih limit 3 juta seingat saya. Sekarang sudah 19 juta lebih. Itu kan gede banget ya. Kalau dipakai kebutuhan mendesak apalagi kebutuhan gede, itu menurut saya cukup bisa diandalkan lah. Kan kita nggak bayar iuran tahunan. Beda dengan kartu kredit, kita harus bayar annual fee atau iuran tahunan. Kita nggak pakai ataupun kita pakai, kita tetap bayar iuran. Tapi kalau Shopee seperti ini, Shopee Pinjam itu kan nggak ada biaya tahunan ya teman-teman. Jadi kita nggak pakai ya nggak perlu bayar, nggak bayar iuran apapun. Enaknya sih menurut saya itu ya kalau pinjaman-pinjaman kayak gini. Terus kalau dari sisi cicilan dan bunganya, ya menurut saya hampir sama aja dengan aplikasi yang lain. Kalau kita mencairkan, kita akan dikenakan potongan di awal. Di Shopee Pinjam ini sebesar 1%. Kalau kita mencairkan 10 juta, kita akan dipotong 100.000. Seperti itu. Kemudian untuk cicilannya, tenornya bisa panjang. Ini poin plus ya kalau ini ya. Cicilannya bisa panjang hingga maksimal 1 tahun. Ini menurut saya poin plus karena tidak banyak aplikasi pinjol itu yang limitnya tenornya bisa setahun. Paling 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, paling itu sih yang saya tahu ya. Beda lagi dengan mungkin sedikit lah yang 12 bulan ini ya, bukan 12 tahun, sampai mau ngomong 12 tahun lagi. Yang tenornya 12 bulan ini sedikit lah bisa dihitung. Rata-rata itu paling cuma 3 bulanan. Itu kan kalau kita mampunya per bulannya sedikit kan jadi masalah gitu. Terus untuk ini yang menarik dari Shopee Pinjam adalah ketika kita masih punya cicilan, keadaan cicilan sebelumnya itu belum lunas, kita bisa pinjam lagi. Menurut teman-teman ini termasuk kelebihan atau kekurangan? Silakan di komen aja. Karena pendapat masing-masing orang akan berbeda ya. Kalau dilihat dari sisi positifnya ya enak, kita butuh kapan-kapan walaupun cicilan belum lunas, kebetulan ada kebutuhan mendesak lagi, kita bisa pinjam lagi. Itu sisi positifnya. Tapi kalau dari sisi negatifnya, kita malah nanti akan bisa terjebak teman-teman. Karena kalau kita seperti itu, pinjaman belum lunas terus pinjam lagi kan sama aja nanti gali lubang tutup lubang. Iya kalau kemampuan bayar kita itu mumpuni. Kalau tidak malah wah kacau nanti ya. Oke lanjut, kita akan bahas poin-poin dari si bank. Nah kalau dari si bank ini sih menurut saya cukup cepat saat pengajuan dan mudah sekali. Semua pengguna si bank ini hampir hampir rata punya fitur pinjaman ini ya. Walaupun belum semua, tapi hampir semua ya teman-teman sudah ada fitur si bank pinjam. Dan limit yang diberikan di si bank ini tidak lebih besar dari Shopee Pinjam karena maksimalnya adalah 15 juta. Ini maksimal. Kalau teman-teman mungkin dapat itu
entah 7 juta atau 5 juta, itu tergantung dari kualitas data teman-teman. Kemudian kalau dari tenornya itu maksimal 6 bulan atau 9 bulan, sekitar itulah, pokoknya nggak sampai 1 tahun. Nah ini ya. Terus untuk pinjamannya tidak sama seperti dengan Shopee Pinjam. Walaupun si bank ini ada hubungannya dengan Shopee, itu dalam hal pinjaman tidak sama teman-teman ya. Walaupun si bank ini ada hubungannya dengan Shopee. Oke. Nah, kalau dari pinjaman ini Shopee tadi kan bisa pinjam lagi walaupun cicilan belum lunas ya. Tapi kalau si bank pinjam itu tidak bisa. Teman-teman harus melunasi dulu pinjamannya, baru nanti setelah lunas teman-teman bisa mengajukan pinjaman lagi. Itu bedanya. Jadi ya balik lagi, masing-masing orang akan menilai dengan nilai yang berbeda. Kalau dari sisi positifnya ya bagus, itu namanya pinjaman ya harus diberesi satu dulu gitu kan ya, biar nggak, kita pun juga nggak terlilit nantinya. Kita sudah mengukur kemampuan kita, kemampuan bayarnya per bulannya sekian, ya kita harus menyelesaikan pinjaman itu dulu. Ketika sudah selesai nanti kita bisa pinjam lagi. Itu sisi positifnya. Tapi ya kekurangannya atau negatifnya, kalau kita butuh mendesak, akhirnya kita akan lari ke aplikasi lain. Apabila di aplikasi lain disetujui, ya pasti tentunya kita akan lari ke situ dan masih punya cicilan di si bank, keadaan masih punya pinjaman di si bank. Gitu sih ya sisi negatifnya menurut saya. Oke, jadi silahkan dinilai sendiri aja dari teman-teman. Kalau bunga ya, bunga dari si bank, maaf lupa, bunga dari si bank ini menurut saya lebih murah daripada Shopee Pinjam. Kalau masalah bunga ya teman-teman, sekitar 2% per bulan. Oke, jadi itu saja sih ya poin-poin yang bisa saya bagikan selama saya menggunakan kedua dari layanan pinjaman ini, baik itu dari Shopee Pinjam ataupun dari si bank. Oke, sekian dulu yang bisa saya bagikan di video kali ini. Silakan tekan like-nya jika teman-teman suka. Jika mau info yang lain seputar pinjaman, teman-teman bisa cek video saya di halaman channel. Baik, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.